dahsyat, amin. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Senang banget bisa kembali hadir di tempat ini di GB Icon ya, serasa di rumah sendiri ya. Pak Budi Sastra lagi di Singapura ya Pak Leo ya? Ya lagi melayani di cabang Singapura ya. Terima kasih Pak Budi, Ibu Cingki dan segenap pengurus pelayan Tuhan atas kesempatannya untuk saya Fernando Konan bisa kembali memberkati Bapak Ibu lewat pemberitaan firman Tuhan ya. Gimana kabar Bapak Ibu semua nih? Luar biasa ya. Kita udah memasuki bulan apa ini? Bulan September ya, udah tanggal 10. Terus waktu nggak akan berhenti, waktu terus melaju. Ya, makanya kita harus terus bertumbuh. Karena tantangannya akan terus ada, betul ya. Keadaan nggak akan tambah mudah, kita yang harus tambah kuat. Kita yang harus tambah berhikmat, kita yang harus tambah dewasa. Masalahnya hikmat, kedewasaan, kekuatan yang lebih itu nggak lahir di keadaan gampang-gampang saja. Justru keadaan yang tidak gampang membuat mental kita semakin kuat loh. Keadaan yang susah membuat kita semakin kreatif loh. Kuncinya bergantung sama Tuhan. Kuncinya tetap percaya sama Tuhan. Nah hari ini boleh ditampilkan, saya mau bagikan satu khotbah yang penting sekali untuk sama-sama kita belajar tentang living in God's plan. Boleh baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Living in God's plan. Hidup dalam rencananya Tuhan. Saudara percaya bahwa hidup kita ini rencana Tuhan? Berarti kalau kita masih hidup, kita masih ada dalam rencana Tuhan. Hidup kita ini rencana Tuhan loh. Kalau orang apapun keadaan saudara sekarang, Anda harus percaya, sadar hidup saya ini rencananya Tuhan. Saya yakin Daniel sadar itu, sehingga walaupun dia di gua singa, dia tetap sadar dan percaya hidup saya ini adalah rencana Tuhan. Walaupun Sadrak, Mesak, Abednego masuk dapur api, mereka bertiga sadar dan tetap percaya hidup saya rencana Tuhan. Karena kalau kita percaya hidup kita rencana Tuhan, beda loh. Excitementnya beda dalam jalanin hidup ya. Beda. Semangatnya beda dalam melayani, dalam melakukan pekerjaan tuh beda. Kenapa? Karena hidup kita ini rencananya Tuhan. Ada rancangan Tuhan. Makanya kalau kita baca Efesus 2 ayat 10 dibilang kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sudah dipersiapkan hidup kita ini. Jadi hidup kita ini rencana Tuhan. Tentu Bapak Ibu pengen tahu kan spesifiknya gimana pastor? Yang belum menikah, saya nikahnya sama siapa sih yang rencana Tuhan? Saya bisnis apa sih yang rencana Tuhan? Saya harus ketemu siapa sih? Kita pengen yang langsung spesifik gitu ya. Dari awal sampai kita mati spesifik langsung. Cuman kan gak seperti itu. Kalau begitu kita gak bergantung sama Tuhan lagi. Udah tahu sampai ujung. Ya, kita perlu bersandar sama Tuhan, percaya sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Makanya dibutuhkan kepekaan, ketaatan, kepercayaan nih. Makanya di Pengkhotbah 8 boleh ditampilkan. Di Pengkhotbah 8 dibilang seperti ini, nyatalah kepadaku, dibilang. Nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Utuh semuanya karena kita bukan Allah. Ya, cuman Tuhan akan bukakan terus nih. Kita nggak bisa menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari dalam hidup kita. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya sampai overthinking, sampai stres ya kan. Dibilang dia tidak dapat menyelaminya, gak akan tahu secara utuh. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan saya mengetahuinya, namun tetap dia tidak dapat menyelaminya. Waktu saya baru pulang dari kuliah saya di Jerman, saya lulusan matematika dari Jerman. Waktu saya pulang saya sisihkan ijazah saya. Karena saya tahu saya nggak dipanggil untuk jadi dosen matematika, untuk jadi guru matematika, untuk jadi matematikawan ya. Kayaknya saya dipanggil untuk menjadi sesuatu yang berbeda, cuman belum tahu apa waktu itu. Cuman saya percaya hidup saya rencana Tuhan. Makanya waktu saya balik dari Jerman ke Indonesia, 5 bulan pertama saya menganggur. Tetapi kenapa di tengah menganggur saya segitu excitednya? Karena saya tahu saya ada dalam rencana Tuhan. Excited. Yang gak excited ibu saya, dia lemes ya. Aduh Nan kenapa pakai pulang, dia bilang. Udah enak-enak di Jerman, dia bilang. Bukannya di Jerman udaranya lebih bersih. Betul ya. Di Jerman ya saking bersihnya kita ngupil ya. Upilnya bening loh itu kan. Kalau di sini hitam ya karena banyak Kopaja, Mikrolet ya kan. Di Jerman itu bening sekali.
Bukannya di Jerman tidak macet? Betul ya, di sini macet. Bukan di Jerman gajinya gede? Betul, di sana standar gajinya itu gede ya kan. Cuman karena kita tahu Tuhan panggil kita kayaknya, saya waktu itu emang dapetnya, kalau saya terlahir sebagai orang Indonesia, kayaknya saya harus berkatin Indonesia deh. Walaupun ada orang yang memang misionaris ya, diutus ya ke sebuah negeri tertentu, it's okay. Cuman saya kayaknya nggak ada panggilan ke sana, sehingga kalau saya untuk berkatin Jerman, kayaknya harusnya saya terlahir sebagai orang Jerman. Ya, saya sebagai orang Indonesia, saya terpanggil, bukan hanya saya, banyak teman-teman saya juga yang memang terpanggil untuk pulang, ya, untuk pulang. Jadi waktu saya balik itu 5 bulan itu tidak ada kerjaan. Mami kita yang pusing. Dia bilang, Mami kenapa sih? Ya kan kesian kamu lah, kitanya masuk semangat. Hidup saya tuh walaupun belum tahu jadi apa waktu itu, saya nggak hidup terserah, saya hidup berserah, beda loh. Terserah itu cuek, udah terserah deh. Nggak ngapa-ngapain, terserah. Orang mau ngapa terserah. Kita tetap terima masukan orang, ngobrol sama orang, ketemu orang, tapi tetap berserah sama sutradara kehidupan kita. Siapa? Ya Tuhan itu. Ya berserah, karena kita tahu Tuhan yang punya rencana. Tunggu kairosnya Tuhan. Cuman kairosnya Tuhan gak akan turun dengan kita hanya nongkrong-nongkrong sama orang yang gak ada tujuan, nonton drama Korea, ngelakuin hal yang gak jelas ya. Rencana Tuhan akan kita punya kepekaan ya ketika kita terus melakukan sesuatu, terus bergerak, jangan berkerak ya, bergerak. Jadi waktu itu saya ya belum tahu ya. Saya ingat banget waktu itu Pastor Leo itu dulu waktu saya masih menganggur, Pastor Leo tuh beberapa kali, ini papanya, mamanya ya, temenin saya lamar pekerjaan di mana, 2 kali saya diantar naik motor loh waktu itu ya. Ini kok coba di sini nih, ada nih, namanya sebuah bisnis rohani gitu ya. Ya saya kan coba aja, yang penting jangan diem di tempat, coba aja. Kita nggak tahu kan. Yang nawarin pekerjaan ada, lulusan Jerman ya kan, cuman saya rasa bukan nih, bukan ya kan. Ya, yang ngajakin full timer ada nggak? Ada. Onan full timer di saya jangan main-main, ya. Enggak, kamu jangan pikir jadi melarat, enggak, apartemen dapat selama setia, cuman emang bukan panggilannya ke situ kan. Saya masih belum tahu apa ya, peka aja berserah sama Tuhan. Cuman yang saya pegang hidup saya rencana Tuhan, makanya saya excited terus nih. Jangan sampai Anda berbisnis lagi lemes, ya. Anda bekerja sama orang lemes, loh. Anda ingat ini rencana Tuhan, tandanya Anda itu akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Manusia memuliakan Tuhan loyo, masa boyo, masa sontoloyo, nggak bisa. Memuliakan Tuhan, makanya dibilang di Roma 12 ayat 11, jangan biarkan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Ya, hidup kita ini rancangannya Tuhan. Kita nggak tahu, saya aja nggak tahu waktu itu bahwa saya bakal menikah sama istri saya Santi. Saya nggak tahu, saya nggak bisa udah tahu, nggak tahu. Cuma pas ketemu ngobrol-ngobrol, makin lama Tuhan bukakan. Ya, she is the one. She is not the perfect one, but the right one. Ya kan Tuhan bukakan lama-lama. Kita nggak bisa tahu langsung di awal semuanya, borong di awal begitu. Cuman kita harus tetap dekat sama Tuhan. Karena Tuhan yang kasih tahu ya. Tuhan kasih kepekaan, Tuhan kasih rasa. Waktu merit, akhirnya tahu nih dari Tuhan. Itu udah tahu nih dia dari Tuhan. Cuman yang belum tahu apa, biaya meritnya gimana. Saya ini lulusan Jerman, cuman saya lulusan matematika. Saya kerjaan saya nggak ada hubungannya sama matematika. Saya seorang trainer, saya seorang motivator, saya seorang coach. Nggak nyambung, itu ijazah nggak kepake. Makanya waktu saya mulai kerja pertama kali, gajinya melorot. Ya, cuman karena kita terus setia sama Tuhan, diangkat. Ya, percepatan terjadi, akselerasi terjadi. Cuma pas awal nggak begitu. Makanya waduh, kita kan merit, nyewa gedung apa. Makanya waktu itu pas akhirnya merit, saya sampai bilang, waduh puji Tuhan, akhirnya merit, walaupun keadaan sempat morat-marit, dan hidup harus irit-irit, tapi ada sukacita dari Holy Spirit, nah, itu kan. Yang penting tetap percaya aja ya, boleh tepuk tangan buat Tuhan. Ada aja dah. Pokoknya jangan jadi pemalas lah. Udah tahu keadaan lagi susah, kita dijangkiti virus 5M. Nah ini virus orang baik nih, orang baik sih, gak bikin dosa sih, cuman virus 5M-nya kenceng. M yang pertama malas. Kemalasan hanya menciptakan banyak alasan. Ya, ada orang malas bangun tidur udah malas. Aduh, padahal udah dikasih long weekend loh. Udah panjang itu libur. Jumat tembus Senin masuk Selasa. Pas Selasa pagi bangun, aduh males banget ya gimana sih. Padahal ada orang di luar sana gak punya kerjaan, pengen banget kerja, gak ada libur gak apa-apa. Kita punya kerjaan malas. Ya, M yang pertama males. Jangan sampai orang Kristen males.
M yang kedua, minder. Saya waktu masih nganggur, saya banyak tetap motivasiin orang, teman-teman saya yang anak-anak komsel itu kan mereka sudah punya bisnis kerjaan. Saya cuma pegang apa yang Petrus ngomong aja. Emas dan perak aku nggak punya. I don't have silver and gold, but I have Jesus. Saya bisa nyemangetin mereka loh. Dan saya nggak ngeliat diri saya, aduh gue belum punya kerjaan, gue hina. Enggak. Diri saya berharga kok. Diri kita berharga, kita umat tebusan. Dan harga dari diri kita nggak bergantung dari status sosial kita, nggak bergantung dari apa kata orang, betul nggak? Keberhargaan diri kita itu adalah keunikan kita plus apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Tetaplah merasa berharga. Makanya nggak ada rumusnya orang yang benar-benar percaya dia ditebus Tuhan tuh, harga diriku hancur. Lo bagaimana hancur sih? Udah ditebus. Harga diriku diinjak-injak. Enggak ya. Orang bisa ngomong apapun ya itu kan versi kita di mata orang itu, bukan di mata Tuhan. Makanya fokusnya ke apa kata Tuhan dong. Jangan apa kata orang. Ada orang ngatain kita, jelekin kita, cemooh kita, ya udah itu versi kita di mata orang itu. Kita bisa introspeksi, emang kita begitu ya? Kali aja ada benernya kan, cuma dia ngomongnya nggak enak banget, ya udah kita perbaiki diri kita lah. Ya, cuman kalau itu nggak begitu ya udah nggak apa-apa juga. Ngapain benci orang itu, malah bikin dosa diri kita. Itu bukan menunjukkan kualitas kita, itu hanya menunjukkan kualitas yang ngomongin kita. Dia kualitasnya begitu dan segitu. Ya, kita aja mah tetap manusia ciptaan Tuhan. Ya, ditebus dengan darah yang mahal, bukan barang yang fana. Lebih mahal dari emas dan perak. Amin saudara. Boleh tengok kiri kanannya, kasih tahu kamu berharga banget. Berharga banget ya. Kamu berharga banget loh. Tua muda berharga, kaya miskin berharga, punya bisnis gak punya bisnis berharga ya. Nah jadi merit gitu kan. Rencana Tuhan, tadinya gak tahu istri saya tuh falopinya dibuang satu ya, pernah dioperasi. Jadi dia bilang aduh aku nanti kalau gak punya anak gak bisa ngasih keturunan gimana. Kamu sedih gak? Ya kagak lah. Saya fokus kepada apa yang ada. Yang ada kan istri saya. Orang stres kadang fokus sama yang gak ada. Anak belum ada difokusin. Ribut terus akhirnya. Kita fokus sama yang ada istri saya kan dia udah fokus ya. Ya fokusnya ke apa yang ada aja, do the best aja. Nah ada dua hal, boleh di next coba. Dua hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini, yang mana hidup ini adalah rencana Tuhan. Living in God's plan. Berarti livingnya itu hidup yang berbuah. Persis yang Paulus katakan, kalau aku harus hidup berarti bekerja membeli buah. Kenapa? Karena Yesus terus bekerja dalam diri kita. Sehingga hidup kita harus terus berbuah. Nah ada dua saja, cuman duanya masing-masing beranak tiga teman-teman. Jadi ada 6, banyak ya poinnya, ada 6 ya. Semangat ya, kuat ya, 6. Yang pertama ya secara cepat, yang pertama karena kita tahu hidup kita ini rencana Tuhan, kita yang pertama tidak bisa tidak, kita harus trust God. Katakan sama-sama trust God, 1, 2, 3. Kita harus percaya Tuhan, jangan sampai kita tahu ini hidup rencana Tuhan, lalu percaya Tuhannya kurang gitu loh. Kita harus benar-benar percaya Tuhan dalam segala musim kehidupan, harus percaya Tuhan. Percaya Tuhan bicara apa Pastor Conan? Boleh di next, ada 3. Yang pertama percaya Tuhan, klasik bicara percaya firman-Nya. Balik lagi, ingat gak khotbah saya yang 2 bulan lalu tentang the true disciples, menjadi murid-murid Yesus. Poin yang pertama apa? Tetap di dalam firman. Balik lagi ke sini. Percaya Tuhan artinya percaya firman-Nya. Bukan hanya baca firman ya. Tapi percaya apa yang kita baca gitu loh. Percaya apa yang kita dengar. Percaya apa yang kita renungkan. Pegang itu firman. Kita harus siap perang. Makanya firman dibilang pedang roh. Yusuf segitu baiknya tetap diserang. Ayub segitu salehnya tetap diserang. Kita harus siap perang, makanya harus pegang firman. Firman Tuhan itu sangat powerful, beautiful, impactful. Kita lihat salah satunya aja di Yeremia, coba di next. Ya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan. Jadi Tuhan bukan hanya merancang, tapi dia tahu betul rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu semua. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kalau di bahasa aslinya shalom, ya. Rancangan yang mendatangkan shalom, itu bukan sekedar damai sejahtera, perfection, keutuhan.
Dibilang, dan bukan rencangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, rancangan yang mendatangkan prosper. Nah pas kita baca ayat ini, kita percaya gak? Kalau kita percaya, saya sering bilang, berapa skor percayamu 1 sampai 10? 7, 4, ya 4 kan juga percaya ya, cuman skor 4. Atau 10. Karena kalau Anda benar-benar percaya, beda. Ketika Anda menghadapi ketidakpastian, Anda pegang sesuatu yang pasti, yaitu janji Tuhan ini, saudara. Jadi yang pertama itu percaya firman Tuhan. Makanya orang Kristen balik lagi ke lagu sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anda mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Mau tumbuh gak? Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau enggak tumbuh loh, rubuh loh. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Harus baca Alkitab. Bukan hanya ketika di gereja, baca ayat di PowerPoint, tetapi dalam setiap musim kehidupan. Anda harus pegang itu firman Tuhan. Ketika keadaan susah, pegang itu firman Tuhan. Ketika Anda menghadapi hal yang gak gampang, pegang itu firman Tuhan. Justru hal yang tidak mudah itu sebagai signal atau alarm untuk kita makin erat lagi pegang itu firman Tuhan. Menangis di kaki Tuhan, nah itu. Jangan malah kabur dari Tuhan, betul ya? Pegang firman, karena firman Tuhan hanya firman Tuhan yang dibilang memerdekakanmu. Di mana orang-orang yang nggak pegang firman, dia hidup dengan ketakutan, kekhawatiran, tetapi kita terus punya damai sejahtera. Kenapa? Kita pegang firman Tuhan, dan firman Tuhan itu memerdekakan. Amin saudara. Yang pertama itu percaya firmannya, nggak bisa enggak. Yang kedua, percaya apa? Percaya karakternya boleh ditampilkan. Ya, yang pertama percaya firman-Nya, yang kedua percaya karakternya Tuhan. Hidup ini rencana Tuhan. Cuman kan jangan karena rencana Tuhan kita mikir semua akan mulus saja, betul ya? Enggak, ya kalau semua mulus aja enggak ada kesaksiannya dong. Kesaksiannya gimana? Untuk nyemangatin orang-orang yang menghadapi masa sulit, orang kita mulus saja. Betul kan? Cuman karena kita berjalan sama Tuhan, kita bisa menghadapi segala pencobaan. Ya, hidup Yusuf tidak mulus-mulus saja, hidup Daniel tidak mulus-mulus saja, hidup Yabes tidak mulus-mulus saja, hidup Yunus tidak mulus-mulus saja. Ya, semua ada OCD-nya. OCD itu obstacle, challenges, difficulties ya. Tantangan, rintangan, halangan diizinkan terjadi. Justru di situ kita bisa semakin dekat sama Tuhan karena ingat, oh iya butuh Tuhan. Kadangkala kalau semua udah ketakar sama kompetensi kita, sama kekuatan kita, kita suka lupa, doanya formalitas, lupa keluar air mata, ya kan? Tapi pas keadaannya susah, di situ baru di sini, lebih touchy lagi. Ya. Yang kedua, pertama percaya firman-Nya, yang kedua percaya apa? Karakternya Tuhan. Karakternya Tuhan apa? Banyak ya, bagus-bagus, cuman satu yang kita mau bahas, coba di next. Nah ini, boleh baca sama saya bahasa Indonesianya, 1, 2, 3, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya ya. The Lord is good, makanya WL sering sekali ngingetin kita, God is good. Wah lupa di sini ya. God is good, jawabannya apa? All the time. Tuhan baik setiap waktu. God is good all the time. And all the time, God is good. Puter-puter aja. Tuhan baik sepanjang waktu Tuhan baik. Nggak ada, ya ini waktu Tuhan lagi nggak baik. No, Tuhan selalu baik kok, itu sifat Tuhan. Dia itu baik, baik itu B-A-I-K, boleh di next ya. Slide-nya dikeluarin dulu saja ya, B-A-I-K. B yang pertama, sifat Tuhan. Dia itu next, coba dia adalah sifatnya Tuhan itu sang benar. Makanya ayatnya kalau di next, Yohanes 4 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Orang bisa merasakan kebenaran, bertemu kebenaran hanya lewat Yesus. Makanya orang yang berjalan bersama Yesus, hidupnya tidak khawatir. Hidupnya mau terus jadi lebih baik. Hidupnya gak nyimpen dendam. Kenapa? Karena Yesus adalah kebenaran. Dan sifat dari kebenaran adalah memerdekakan kita. Kalau kita orang Kristen tapi sibuk benci sama orang, sibuk pahit sama orang, kita lagi jalan sama siapa? Ya. Nah di sini dibilang Yesus itu sang benar.
Kebenaran itu memerdekakan kita. Yesus tidak bisa membuat kesalahan, gak ada, ups, aduh, salah nih kasih dia coba nih. No, 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 semua diizinkan dengan aksesnya Tuhan, ya. Dia ini kebenaran. Yang kedua, bicara apa? Tuhan itu Allah yang adil. Jangan lupa, apapun keadaan kita, ingat, Tuhan itu Allah yang adil. Apa efeknya kira-kira Bapak Ibu ketika orang lupa sifat yang ini? Tuhan Allah yang adil. Kira-kira apa? Pertama, gampang kecewa. Yang kedua, gampang banding-bandingin, betul gak? Bandingin apa? Cobaan dia dengan cobaan orang, berkat dia sama berkat orang. Akhirnya irian dah. Akhirnya jadi orang Kristen tapi toksik banget. Akhirnya apa? Gampang baper, gampang berkecil hati, sering compare, habis compare jiper. Nah gitu kan lihat ya. Ya itu tuh, gampang begitu. Apapun yang kita alami, ingat aja Tuhan itu adil. Segala ketidakadilan sudah ditebus di kayu salib. Yesus disalibkan tidak adil ya, tapi dilewati itu untuk menjadi contoh dan menjadi pegangan kita. Yesus aja disalib. Ya, dia menebus segala bentuk ketidakadilan. Ingat sifat yang kedua, Tuhan itu Allah yang adil. Yang ketiga, buat ayat itu dulu nih. Sebab itu Allah bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah mereka semua yang menanti-nantikan Dia. Tuhan itu Allah yang adil. Amin saudara. Jangan lupa sifatnya Tuhan. Percaya karakternya. Yang pertama dia itu sang benar. Dia itu Allah yang adil. Yang ketiga, ya, ilahi. Dia ini sang maha. Maha hadir, maha kuasa. Kita lihat maha hadir. Tidak ada satupun waktu dan tempat yang tidak bisa dikunjungi Tuhan. Dia itu the Lord of space and time. Di masa lalumu ada Tuhan, di masa sekarangmu ada Tuhan, masa depanmu Tuhan udah menunggu di sana saudara. Anda lagi sendirian ada Tuhan, Anda lagi bekerja ada Tuhan, Anda lagi bersama-sama sama pasangan Anda Tuhan, Anda lagi ngomongin bos di belakang ada Tuhan. Lihat. Tuhan ada di mana-mana. Ya, makanya ayatnya di Mazmur dibilang apa? Mazmur 139, coba di next. Kemana aku bisa menjauhi Tuhan sih? Aku lari ke sini ada Tuhan, atau nyumput di sini ada Tuhan, atau pergi menjauh ke sini ada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana saudara. Jadi jangan menjauh, mendekat sama Tuhan, dia ada di mana-mana. Dan dia siap untuk menolong saudara. Jangan kemakan sama tipuan iblis yang membuat kita merasa gak layak. Ya. Yang merasa kita kayaknya Tuhan gak mau dekat sama kita. Karena jangan lupa sifat yang keempat. Apa itu Tuhan itu? Boleh di next yang keempat. Tuhan itu adalah kasih. Jadi jangan takut sama Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Dia itu tidak bisa membenci saudara. Dia itu ada untuk terus menerima saudara. Makanya jelas dibilang apa? Coba di next. Next satu lagi, ini. 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan Paulus mengatakan kasih Allah itu kalau digambarkan tuh sangat lebar, panjang, tinggi, dalam. Gak masuk akal, di luar, melampaui akal kita. Dan itu dia berikan kepada kita saudara. Makanya dibilang di Roma 8 ayat 37 sampai 39, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Justru ketelanjangan, desah, deras, siksa, justru itu membuat kita lebih dari pemenang. Karena Yesus yang mengasihi kita, amin saudara. Nah ini sifatnya Allah, karakternya Allah. Jadi jangan sampai lupa dalam hidup yang penuh dengan tantangan ini, harus percaya Tuhan itu Tuhan yang baik. Artinya apa? Dia sang benar, dia adil, dia penuh kasih, dia itu ilahi saudara. Amin. Yang ketiga, ya, apa yang kita harus percaya? Ini penting banget. Percaya sama prosesnya Tuhan. Ada orang ke kita tuh sinis, jutek, jahat. Ya kita pengen, kita baik, tetap baik sama dia. Kita pengennya pas kita tetap baik sama dia, dia langsung berubah. Cuma kan gak selalu segampang itu. Cuman jangan berhenti jadi orang baik. Kita diproses untuk buah rohnya keluar terus. Sukacita kita, kasih kita, kesabaran kita. Makanya Tuhan izinkan ada orang-orang yang membuat kita ingat lagi untuk menumbuhkan terus buah roh ini.
Anda capek karena Anda mengandalkan diri Anda. Untuk terus berbuah, ya. Kita harus ingat proses ini dari Tuhan, tandanya karena prosesnya ini dari Tuhan, tandanya ada pertolongan, ada penyertaan, ada penyediaan, ada mujizat saudara. Amin. Kita nggak diproses dan ditinggalkan. Tuhan ada. Tuhan ada. Dan proses yang kita alami nggak melebihi kekuatan kita. We are stronger than our problem. We are stronger than our problem. Jangan membesar-besarkan masalah saudara. Ya, nah kita lihat coba. Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah sesuai dengan waktunya. Proses itu akan membawa kemuliaan saudara. Cuman memang ada waktunya. Ada waktunya. Dan di ayat berikutnya di pengkhotbah, di next coba 7 ayat 8. Ini bagus banget, ini ayat tentang proses saudara. Segala akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Maka itu panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Apa maksud ayat ini? Kita dikasih kesempatan, kita dikasih ujian, kita dikasih tantangan. Akhir dari segala sesuatu itu lebih baik daripada awal. Iya iyalah, kalau sekarang kapasitas kita hanya segini aja. Kekuatan kita pikir hanya segini aja. Tapi pas kita ambil kesempatan ini, lewati tantangan ini bersama dengan Tuhan, diproses. Di titik ini kita jauh lebih dewasa, kita jauh lebih tangguh, kita jauh lebih lengkap, kita jauh lebih berhikmat. Makanya di sini dibilang akhir dari segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Makanya jangan takut untuk diproses. Ketika diproses jangan protes. Ya, pas diproses jangan protes. Makanya ingat di proses ini prosesnya Tuhan, berarti ada support, ada penyediaan, ada penyertaan. Amin saudara. Masih bersama saya? Mukanya sedih semua ini, masih bersama saya ya. Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakukan pas kita sadar hidup saya rencana Tuhan, saya hidup dalam rencana Tuhan. Yang pertama saya harus percaya Tuhan. Percaya Tuhan ada 3, ingat gak yang pertama percaya apa? Percaya firman-Nya, jangan sampai enggak, maka harus baca dan percaya. Yang kedua percaya apa? Karakternya, ingat gak karakter Tuhan apa? Baik bicara apa? Dia sang benar, dia Allah yang adil, dia ilahi, sang maha hadir ya. Dia Allah yang penuh kasih. Yang ketiga percaya apa? Percaya prosesnya. Siapa tokoh Alkitab yang kita baca, kita diberkati yang tidak diproses? Semuanya diproses. Semuanya diproses. Nah itu part yang pertama, percaya Tuhan. Part yang kedua, serve God. Yang pertama trust God, yang kedua serve God. Yang pertama percaya Tuhan. Kita hidup dalam rancangan Tuhan, kita hidup dalam rencana Tuhan, jangan lupa percaya Tuhan. Yang kedua, melayani Tuhan. Itu bukan cuman konteksnya gereja atau mimbar. Ya, melayani Tuhan bukan tidak dibatasi dengan kegiatan dalam aktivitas rohani saja. Amin saudara. Anda menghormati orang tuamu dengan segala bentuk mereka, itu sebagai bentuk pelayanan Anda kepada Tuhan kok. Anda tetap mengasihi anakmu yang bahasa Jermannya sangat auban itu. Ya, tetapi itu bentuk pelayanan kepada Tuhan kok. Nah, apa yang kita harus lakukan dalam melayani Tuhan di hidup ini? Yang pertama tadi percaya 3-nya itu ya, firman-Nya, karakternya sama prosesnya. Yang ini hidup dengan 3B supaya gampang diingat. B yang pertama, hidup benar. Apa hidup benar? Menghidupi kebenaran. Percaya sama menghidupi ini 2 yang berbeda lagi nih. Anda baca percaya, cuma Anda hidupi gak apa yang Anda percaya? Makanya iman sepaketnya sama perbuatan, kalau enggak imannya mati, iman yang kosong. Ya, Anda harus melakukan apa yang Anda sudah percaya itu. Melakukan firman, itu levelnya beda lagi, enggak otomatis. Karena Anda baca, Anda percaya, otomatis ngelakuin sendiri. Mengampuni, Anda tahu, Anda udah baca 70 kali 7 kali. Oh ya, Anda udah baca itu, Anda tahu.
apakah upahmu kalau kamu hanya mengasihi orang yang baik kepada kamu? Bukankah kamu memungut cukai dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan melakukan demikian? Anda udah tahu itu, Anda percaya itu. Cuman benar-benar untuk melakukan, mengasihi orang yang nyebelin buat Anda, nah ini kan gak otomatis. Betul ya? Anda harus dorong diri Anda, tetap doa sama Tuhan untuk terus mempraktekkan firman Tuhan itu. Bahkan saya kenal orang namanya Pak Firman. Nah, dia belum tentu melakukan firman loh. Walaupun namanya udah Pak Firman sih, ini gak otomatis. Melakukan firman itu levelnya beda lagi. Cuman dalam rencana Tuhan ini kita harus hidup benar. Hidup benar tuh hidup saleh. Nah senang kita tergoda hidup salah, itu tergoda. Karena lebih gampang hidup salah. Cuman hidup salah membuat Anda kepada banyak masalah. Ya, hidup saleh. Menghidupi kebenaran. Ya seluruh kebenaran yang kita praktekin. Cuman satu lah yang saya mau ingetin pada kali ini. Yang menandakan Anda murid Yesus, poin kelima, ingat gak khotbah saya? Tandanya kamu murid Yesus, kamu harus praktek kasih, saling mengasihi. Ya. Lakukan hukum yang utama. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Yang kedua, kasihi sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang utama dan yang terutama, praktekin itu hukum kasih. Di mana ada orang Kristen, kasihnya harus terasa. Makanya di next coba ayatnya. Kita mengasihi ini dalam konteks ini mengasihi sesama. Karena ayat 20 dan 21 itu dibilang kita mengasihi orang-orang yang bukan cuma baik sama kita. Ya, kita mengasihi semua orang. Dan dibilang gini, itu dibilang bohong. Kita bilang kita mengasihi Allah, tapi kita gak mengasihi sesama kita. Dibilang bohong, gak mungkin. Yang lu lihat aja lu gak kasihin, apalagi yang gak dilihat Tuhan. Makanya dibilang inilah perintahku. Barang siapa bilang mengasihi Allah, dia mengaku mengasihi Allah, dia harus mengasihi sesamanya. Ya, nah di sini dibilang tadi, boleh ditampilkan masih ayatnya? Boleh belum? Yang baik. Nah, kita mengasihi, bukan begini. Ayatnya bukan begini. Kita mengasihi karena orang itu udah baik banget sama kita. Kita mengasihi karena dia setiap keluar negeri gak lupa sama kita, dia kasih oleh. Enggak begitu ayatnya. Ayatnya kita mengasihi karena Allah udah lebih dahulu mengasihi kita. Karena kita udah dikasih betul sama Allah, makanya kita harus praktek kasih. Titik, praktek kasih. Istriku, Santi, dia dulu muslim. Tapi waktu dia muslim, dia banyak diberkati sama orang-orang Kristen. Salah satunya dia tinggal sama seorang ibu Kristen. Itu dia bilang, aduh dia ceritakan. Aku itu mengenal kasih seorang Kristen, kasih Yesus dari ibu itu. Ini ibu baik banget. Benar-benar perkataan, tindakannya penuh dengan kasih. Dia mengenal kasih Tuhan itu lewat ibu itu. Orang yang gak hitung-hitungan, orangnya baik banget, support, gak belagu. Walaupun dia seorang ibu gitu, dia sangat penuh kasih. Dia belajar itu, dia belajar nilai Kristen dari ibu itu. Nah jangan kita bagaimana nih, kan kita orang Kristen semua kan. Dan kita terjalin dengan berbagai status sosial. Ayah, ibu, ada yang di sini udah ayah, udah ibu, udah kakek, ada yang juragan, ada yang karyawan, ada yang leader, pelayan Tuhan. Kasih kita gimana dalam setiap status sosial itu? Karena kita akan digoda iblis untuk tidak mengasihi. Membenci, kesel, ngamuk. Cuman Tuhan meminta kita untuk mengasihi. Dibilang kasih itu perintah. Betul ya? Ini perintah yang kasih sama kamu. Ayo mengasihi. Dan kenapa kita mengasihi? Karena Allah mengasihi kita, itu kan udah jadi syarat. Makanya pertanyaan saya, Bapak Ibu masih rasa gak Tuhan mengasihi Bapak Ibu? Kalau masih, ayo berarti harus mengasihi. Jadi istri saya itu sangat diberkati sama ibu itu. Terus dia dulu kalau ada masalah, larinya tuh ke orang-orang Kristen, temennya tuh banyak yang Kristen. Didoain, dibawa ke gereja, didoain sama pendeta, ya gereja di Arta Gading tuh, doain. Jadi dia banyak terberkati oleh orang Kristen. Makanya dia orang Muslim waktu itu, dengar lagunya kalau di mobilnya tuh, mobilnya tuh dengar lagu itu, Allah peduli, mujizat itu nyata, doa Yabes. Pokoknya Muslim karismatik lah dia. Iya kan? Bahkan banyak kita Kristen rematik gitu.
Kristen tapi kagak ada tindakan untuk mengasihi. Pelit banget, pendendam banget. Ya pilih kasih banget, rasis banget. Masa Kristus masih begitu kasihnya? Ya. Jadi praktek kebenaran, yang utama jangan sampai enggak, kasih dipraktekin. Tentu kita enggak sempurna ya, ada kalanya kita marah. Cuman jangan sampai kita lupa gitu, aduh kok nih kayaknya nih marahnya bukan marah dasar kasih lagi nih, marahnya udah marah dasar benci nih. Sadar, tangkap basah emosi kita yang lagi gak karuan itu. Ya, bentuk diri kita ulang, Tuhan minta ampun. Dan jangan gengsi untuk Anda minta maaf sama orang yang pernah Anda sakiti. Karena namanya kita lagi marah kan suka lupa ya, minta maaf. Ya. Kasih itu identik dengan memaafkan, memberi, mengampuni ya tadi ya. Seperti itu. Amin saudara. Jadi harus praktek kasih. Jadilah suami yang mengasihi, istri yang mengasihi, anak yang mengasihi, bos yang mengasihi. Yang kedua. Kak Ferry boleh temani saya di samping. Kita sudah mau selesai, boleh ya temani saya. Yang kedua, yang pertama hidup benar, hidup saleh. Kita mengasihi bukan dengan kasih kita, tetapi kasih Tuhan yang masih terus diberikan kepada kita, dengan kasih itu kita mengasihi orang. Makanya ayatnya bagus banget, bukan dengan kuat gagahnya aku, tapi karena roh Tuhan yang ada pada kita. Makanya kita berbuat baik, hidup benar itu karena ada Roh Kudus dalam diri kita saudara. Yang kedua ya, yang kedua itu adalah hidup bertanggung jawab. Ingat, hidup kita ini rencana Tuhan. Tandanya dalam hidup ini kita harus hidup bertanggung jawab. Bertanggung jawab gak bicara tentang rutinitas kehidupan. Anda bekerja dengan kesuam-suam kukuan. Tapi bertanggung jawab, bicara hidup dengan excellent gitu loh. Etos etika Anda tuh etos etika the best. Seperti Yusuf, saya percaya Yusuf itu sadar dan percaya. Walaupun lagi di sumur, walaupun dijual ke rumah Potifar, walaupun di penjara, dia sadar hidup dia ini rencana Tuhan. Makanya dia hidup dengan penuh tanggung jawab saudara. Excellent, do the best. Coba di next. Ini udah ya. Ya kisah Yusuf ini, lihat. Yusuf itu orang bertanggung jawab. Tuhan itu senang berkati saudara dan saya. Tetapi Tuhan ketika berkati kita, dia berkati kita lewat orang-orang saudara. Dan orang-orang ketika berkati kita, dia lihat karakter kita penuh tanggung jawab gak? Kalau karakter kita jauh dari kata moralitas dan profesionalitas, orang juga bisa ragu memberkati kita. Hidup dengan penuh tanggung jawab. Bukan hanya bicara rutinitas, tetapi totalitas tanpa batas. Karena semua buat yang di atas. Do the best, hidup harus bertanggung jawab. Ini rencana Tuhan hidup kita. Jadi hidup gak bisa sembarangan, harus bertanggung jawab. Hidup berfungsi, hidup berperan, hidup bermanfaat. Dan yang ketiga ya, terakhir saya selesai. Yang ketiga, hidup berkembang. 3B, yang pertama hidup benar. Yang kedua hidup dalam rencana Tuhan ini, hidup bertanggung jawab. Yang ketiga hidup berkembang. Ntar saya tutup dengan kesaksian lalu kita selesai. Hidup berkembang artinya apa? Kita tahu hidup kita ini rencana Tuhan. Artinya Tuhan pengen pakai kita maksimal. Artinya apa? Kita harus berkembang. Berkembang. Berkembang apa yang dilakukan? Belajar, ambil kesempatan. Karena ada orang-orang hobinya itu menolak kesempatan, menghindari kesulitan. Artinya akhirnya hidupnya gak berkembang. Ngambang di situ-situ aja. Ya, padahal ketika kita ambil kesempatan, di situ kita bertemu, berjumpa dengan diri kita yang baru, yaitu diri kita yang kita nggak pernah tahu. Oh, ternyata saya bisa begitu ya. Saya nggak pernah sangka saya bisa berkhotbah, saudara. Waktu saya mimpin youth di GBI Berlin, 2 tahun saya pimpin, saya nggak khotbah loh. Yang khotbah wakil saya Randy, karena saya pikir saya nggak bisa khotbah. Yang khotbah Randy, wakil saya, dia aja yang khotbah. Saya cuma suka kirimin ayat aja ke orang. Saya kirim ayat, baca ayat bagus, saya kirim. Saya pikir saya gak bisa khotbah. Makanya, tetapi ketika saya ambil kesempatan. Ketika diambil kesempatan, Anda tergoda untuk, aduh Pak, jangan saya deh, nanti deh. Tahu gak, ketika orang memberi kita kesempatan, itu bukan dilihat karena kita siap banget. Kan dilihat kita punya potensi. Kita punya potensi. Makanya ketika Anda ditunjuk,
diberi kesempatan, jangan sibuk, aduh jangan saya nggak siap. Ketika Anda merasa kurang mampu, Anda bilang, Bu, Pak, terus terang saya sebenarnya merasa nggak mampu. Bisa gak kalau saya ambil kesempatan ini, saya dibantu dalam hal ini, diskusi. Sembari Anda berdoa, tetapi Anda harus mempersiapkan diri. Karena nggak ada kata siap loh. Yang ada siap-siap, itu ada. Nggak ada kata siap, kapan siap? Nggak ada. Yang ada siap-siap, terus siap-siap yang ada. Ya, mempersiapkan diri. Nah masalahnya perkembangan diri itu nggak terjadi instan begitu saja. Harus barter. Barter sama apa? 3 hal, waktu, tenaga, uang. Waktumu, tenagamu, uangmu, kamu barter sama apa? Hal-hal yang berkualitas atau hal-hal yang receh? Orang bilang, wah Pak Konan kayaknya bagus nih kalau ngomong. Anda kan gak tahu saya invest waktu, latihan seperti apa. Saya bangun tiap hari jam 4 pagi loh. Jam 4 kadang setengah 5 ya. Cuman bukan masalah bangun pagi dan ngapain kan gitu kan. Isi dirinya. Ya kejar, makanya ini bukan hanya tentang materi, tentang kualitas diri. Harus berkembang. Dan lihat nih, ketika Anda berkembang, mengambil kesempatan, Anda akan berjumpa diri Anda yang Anda gak pernah sangka. Ternyata saya bisa ya kesaksian begini ya. Saya ternyata bisa ya bagiin firman Tuhan ya. Ternyata saya bisa ya ngurus komsel ya. Oh ternyata saya bisa ya main musiknya. Dan Anda akan memberkati banyak orang yang kerjanya nolak kesempatan seperti Anda dulu. Karena Anda udah menang di situ, Anda akan nolong, menginspirasi, menyemangati orang-orang yang kerjanya nolak kesempatan. Anda selamatkan mereka untuk mereka berkembang juga. Ya, makanya ketika ambil kesempatan kan Anda takut, ya kan? Makanya Anda ngambilnya bersama dengan Tuhan. Takut artinya menantikan iblis bekerja. Kalau iman artinya menantikan Tuhan bekerja. Anda ambil dengan iman, Bukan dengan sol jago, bukan dengan iman dan persiapan. Harus ada perbuatannya juga. Ya, coba di next deh. Di Yoel 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Lihat. Mata bajak jadi pedang, pisau-pisau jadi tombak. Ketika kita berubah jadi lebih baik, impact-nya lebih nyata. Impact-nya lebih tajam, lebih powerful. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Nah makanya penting untuk kita terus berkembang. Saya tutup dengan satu kesaksian, saya selesai habis itu ya. Di next coba. Nah ini di next. Oh ini rangkuman ya, ini rangkuman. Coba di next aja gak apa-apa rangkuman. Terus. Nah ini ya, biar Anda gampang ingat ya. Ingat di hidup kita yang cuma satu kali ini tapi rencana Tuhan, lakukan 2 hal. Jangan sampai enggak, percaya Tuhan, trust God sama serve God, melayani Tuhan. Percaya Tuhan bicara, percaya firman-Nya, percaya karakternya, percaya prosesnya. Serve God bicara hidup benar, hidup bertanggung jawab, sama hidup berkembang. Ya, lakukan ini, boleh di next. Nah, di Yesaya 55 ayat 8, sebagai ayat penutup, sebelum saya kesaksian, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. Tingginya seperti bumi dari langit, ya bedanya rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan, hidup kita yang rencana Tuhan ini, yang menarik ada plot twistnya. Ada plot twist positif yang kita nggak pernah sangka. Pasti banyak Bapak Ibu yang di posisi sekarang, Anda nggak pernah nyangka. Aku nggak pernah nyangka loh. Ya tapi Tuhan sudah merancangkan. Saya nggak pernah nyangka saya jadi hamba Tuhan, berkhotbah. Saya nggak pernah nyangka saya jadi trainer, ngomong di depan direktur, ngomong setengah jam dibayar sekian, mana pernah nyangka. Saya pikir saya emang MC. Saya waktu di Berlin itu MC, saya kerjanya MC. Pas balik ke sini saya pikir MC. Lalu saya pas di sini karena saya bingung, MC apa di Indonesia ya? Saya tanyalah mentor saya. Istrinya WO, wedding organizer. Ci, di sini kalau MC apa sih? MC wedding Konan. Dia kasih saya 3 video, ini lu lihat dah. Saya lihat, wah banci semua videonya ya kan. Saya lihat kok ini semua melambai semua. Wah gue gak bisa nih gitu ya. Saya gak pikir jadi trainer, gak pikir. Makanya tas kerja saya di Jerman saya gak bawa. Saya pikir gak kebayang kerja kantoran. Ya. Tapi ada plot twist yang Tuhan kasih. Ya, plot yang gak pernah, makanya saya pegang banget 1 Korintus 2 ayat 9. Yang gak kamu pikir, gak kamu dengar, gak timbul dalam hati. Ada plot twist. Intinya yang kita hanya bisa lakukan apa? Tetap percaya firman Tuhan, tetap percaya karakter Tuhan, tetap percaya prosesnya Tuhan, tetap hidup benar, tetap hidup bertanggung jawab, tetap hidup berkembang. Itu yang kita bisa lakukan.
Amin saudara. Ya, karena ada plot-twist yang Tuhan sudah sajikan ini. Dan Anda gak akan sangka, wah saya bisa ngelakuin ini ya. Nah, sebagai penutup kesaksian, nah ini ya. Saya lupa pernah tampilin atau enggak. Nah ini saya waktu zaman dulu ya. Ini saya waktu SMP ya. Yang kiri ini SMP nih, kiri ini. Ya, yang kanan itu SMA, tengah yang waktu di Jerman. Ini di Jerman. Yang kanan ini ya lumayan ya, ini kayak Jeco ya kita lihat ya. Comberan ya. Ya ini dulu begini nih. Ya, saya nggak pernah nyangka, saya bisa ngelakuin yang saya lakukan sekarang, tidak pernah menyangka. Pulang sebenarnya ragu. Cuman keyakinan akan hidup dalam rencana Tuhan lebih besar dibanding keraguan yang iblis sodorkan. Sehingga saya pulang dengan yakin, ragu muncul tetap yakin, ragu muncul tetap yakin. Mukanya masih yang tengah waktu balik. Saya dulu kagak berani gitu, kayak buka jidat begini, saya pikir aduh jenong nih. Ya saya tutupin begitu, makanya yang tadi kan sampai begitu ya. Saya tutupin, makanya kalau ada yang manggil dulu susah tuh. Conan, tuh kalau manggilnya arahnya beda, poni saya kebelah saya suka malu gitu kan. Sampai begitu saya suka nengoknya susah gitu. Nah itu kan. Nah ini nih, dulu seperti ini. Saya gak pernah sangka, ya Tuhan bisa pakai dahsyat. Yang Anda lihat yang nextnya coba, yang nextnya. Nah ini kan yang Anda lihat kan. Iya kan, ini kan yang Anda lihat. Ya. Nah orang itu keplokin karena perubahan luarnya. Oh iya ya, ini keren ini. Ini rapi nih. Tahu gak yang berubah apanya dulu? Dalamnya dulu yang berubah. Semangatnya berubah. Keberhargaan dirinya berubah. Keyakinan kepada Tuhan berubah. Beliefnya berubah. Ya, yang berubah yang di dalam dulu. Ngapain luarnya berubah, tapi dalamnya tetap rapuh. Casingan doang. Di luar menjanjikan, dalamnya menjijikan. Masa begitu? Ya, dalamnya dulu berubah. Rasa berharga, mindsetnya berubah, karakternya berubah, mentalnya berubah. Cuman kenapa saya ganti begini? Coba di back yang tadi. Gambar yang sebelumnya, coba sekali lagi. Wah ngeheng nih kayaknya. Ya kan coba gambar yang sebelumnya. Kenapa saya permak yang di luar? Karena kalau begini nggak ada yang ngundang khotbah takutnya ya kan. Siapa nih yang meragukan? Ya tentu kita harus proper iya. Cuman yang lebih penting dalamnya berubah. Jadi istri dalamnya, suami dalamnya dulu berubah. Ya luar berubah asas kepantasan. Tetapi dalam berubah ini asas kebutuhan ini harus kita ubah. Kita butuh berubah dalamnya. Ya, sehingga ketika saya balik lihat mukanya masih yang tengah, belum tahu apa-apa. Ya kan, saya lulusan Jerman, matematika, saya mau jadi trainer. Dulu belum tahu jadi trainer. Cuman karena saya belum tahu apa-apa, yang saya lakukan cuma 6 hal tadi. Saya tetap percaya firman Tuhan. Saya tetap percaya karakter Tuhan. Dia Allah yang benar. Makanya saya merdeka betul cara pandang saya. Ya, saya percaya dia karakternya dia Allah yang adil. Dia Allah porsinya semua pas musim kehidupan yang ada. Dia Allah seilahi, sang maha. Dia Allah yang penuh kasih. Saya percaya prosesnya. Ada kairos Tuhan. Ya. Dan yang saya lakukan, saya melayani Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya hidup benar. Saya hidup bertanggung jawab. Dan yang ketiga, saya hidup berkembang. Terus berkembang. Amin saudara. Saya undang kita bangkit berdiri yuk. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini? Semangat ya. Kenapa semangat? Karena hidup kita adalah rencana Tuhan. Ya, boleh tepuk sebelah kiri kanannya bilang hidup kita ini rencana Tuhan loh ya. Rencana Tuhan. Kalau kita masih hidup, kita masih ada tandanya. Boleh Pak Elsi ingat? Kalau kita masih hidup sampai sekarang, seusia apapun kita, tandanya Tuhan masih mau pakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetaplah percaya Tuhan. Dengan percaya firman, percaya karakter, percaya prosesnya. Dan tetap hidup benar, menghidupi kebenaran. Hidup berkembang, hidup bertanggung jawab. Ya, saya mau ajak kita nyanyikan sebentar satu lagu. Haleluya. I sing praises to your name. Haleluya. Yes. Oh Lord, Ya, praises to your biar hidup kita ini memuliakan Tuhan. Terus memuliakan Tuhan karena hidup kita ini rencana Tuhan. Sehingga kita akan dipakai Tuhan sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Haleluya. I sing praises to your name. I
I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Haleluya. Oh Lord, Yes. for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Haleluya. Oh Lord, for your name is Haleluya. great and greatly. Sekali lagi kita katakan nyanyian pujian bagimu. Nyanyian pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian Bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Amin. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya Tuhan. Saya undang kita angkat tangan kita ke atas tinggi-tinggi, tangan kiri taruh di dada. Haleluya. 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 Rasakan saudara, sadari hidup kita ini rancangan Tuhan. Hidup kita ini rencananya Tuhan. Tandanya ada penyediaan, ada pertolongan, ada mujizat, ada maksud, ada tujuan Tuhan. Setiap dari kita akan dipakai Tuhan saudara. Karena rencana Tuhan itu bukan rancangan sia-sia, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Haleluya Tuhan. Bapak, kau lihat setiap tangan-tangan yang diangkat sebagai tanda penyerahan diri kami, bahwa kami mau dipakai Tuhan. Kami sadar hidup kami rencana Tuhan, kami gak mau lagi berpikir sia-sia, berkata sia-sia, bertindak sia-sia. Ajar kami untuk ingat firman ini. Kami mau terus percaya firman Tuhan. Kami mau terus percaya karakter Tuhan. Kami mau percaya sama setiap proses Tuhan. Dan kami mau melayani Tuhan. Kami mau hidup benar, menghidupi kebenaran, hidup bertanggung jawab, dan hidup berkembang. Sehingga dalam kehidupan kami yang cuma satu kali ini, kami bisa dipakai Tuhan secara dahsyat. Banyak hal-hal yang di luar pikiran kami, kau akan pakai kami. Ada terobosan-terobosan terjadi di segenap jemaat GBI Icon ini Tuhan Yesus. Yang gak pernah kami pikir, gak pernah kami rasa, gak pernah kami dengar, gak pernah kami lihat. Tapi ada plot twist yang ajaib. Kau akan pakai kami menjadi alatnya Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, Tuhan disenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai. Kau berkati setiap yang hadir. Materaikan setiap firman yang dibagikan. Bisa menjadi rema dalam setiap kami. Kami berjalan berbeda. Kami hidup dengan berbeda. Karena kami sadar hidup kami ini rencana Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kuatkan kami, hibur kami, sertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu.